Terang, 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 terdengar suara pipa besi saling beradu. Farel mencoba untuk menepi setiap kali ada pipa besi yang akan melukainya, dan kakinya pun tidak tinggal diam. Dia melayangkan tendangan yang mematikan ke salah satu dada lawan. Kemudian Farel memukul pundaknya dengan pipa besi, membuat lawan merintih kesakitan, sehingga lawan kini tinggal bersisa 3 orang. Farel menepis kembali pipa besi yang hampir saja melukainya. Kemudian dia melayangkan pipa besi ke kepala lawan, membuat sang lawan pingsan seketika, sehingga kini lawan tersisa 2 orang lagi. Kedua lawan itu rupanya sangat kuat. Mereka masih gigih untuk melakukan penyerangan terhadap Farel, dan Farel tidak menyerah. Dia memberikan perlawanan terhadap mereka berdua, sehingga terdengar kembali suara gesekan pipa besi yang saling beradu. Farel berhasil memukul salah satu tempat tepat pada bagian pundaknya, membuat sang lawan merintih kesakitan. Kemudian Farel mengangkat tangannya untuk memukul kepala pria itu, akan tetapi tiba-tiba saja ada salah satu di antara preman tersebut melayangkan pukulan pada kepala Farel. Pukulannya sangat keras, sehingga darah segar mengalir dari kepalanya Farel. Seketika pipa yang ada di dalam genggaman Farel jatuh ke aspal. Farel meringis, tangan Farel memegangi kepalanya yang mulai merembes darah. Kepalanya sangat merasakan pening. Dia telah kehilangan keseimbangan. Tubuhnya ambruk ke aspal. Salah satu preman yang ada di sana ingin memukul kembali kepala Farel, tapi mereka dibuat terkejut ketika melihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang melintas di jalan raya sana. Mereka semua segera melarikan diri. Jangan sampai ada yang melaporkan mereka ke polisi. Sementara jarak Renata dengan Farel sudah sangat jauh. Renata hampir sampai ke kota Jakarta karena Eda menarik paksa Renata pergi dari kota M. Setelah Renata berhasil ditemukan, hari ini Renata memberanikan diri untuk meminta bercerai kepada Eda. Dia benar-benar udah tidak bisa lagi melanjutkan hubungan pernikahannya bersama dengan pria itu. Aku ingin kita bercerai, cekit. Kalimat tersebut membuat Eda terkejut. Lantas Eda menghentikan mobilnya secara mendadak. Kamu bilang apa tadi? Eda harap dia salah dengar. Aku ingin kita bercerai, Mas. Renata menegaskan perkataannya. Eda pun tersenyum getir. Dia semakin yakin mungkin selama di kota M terjadi sesuatu antara Farel dan Renata. Makanya Farel mati-matian mencari Renata ketika Renata tersesat di hutan. Pria itu pasti udah mempengaruhi Renata sampai Renata berani meminta cerai padanya. Aku tidak akan pernah menceraikan kamu, Eda berkata dengan sorot matanya yang tajam. Sungguh dia sangat kesal dan tidak bisa menerima dengan keputusan Renata. Kenapa? Bukankah selama ini kamu juga tidak pernah menganggap pernikahan kita? Sudah 1 tahun aku menunggu kamu untuk bisa menerima aku sebagai istri kamu. Tapi kenyataannya kamu tidak pernah menganggap kehadiran aku sama sekali. Kamu hanya sibuk dengan dunia kamu sendiri dan tidak pernah sekalipun memikirkan aku. Akhirnya Renata dapat mengeluarkan unek-uneknya kepada Edo. Ya, aku tahu aku salah. Dan sekarang aku ingin hubungan kita benar-benar menjadi pasangan suami istri. Eda bersikukuh tidak ingin menceraikan Renata. Tapi semuanya sudah terlambat, Mas. Diri Renata dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang bisa aku harapkan lagi dari pernikahan ini. Aku sudah lelah. Padahal dulu Edo ingin sekali Renata yang menggugat cerai padanya. Ayahnya pasti akan menyalahkan Renata dengan perceraian mereka. Karena Renata yang menggugat. Akan tetapi sekarang ini dia sudah jatuh cinta pada wanita itu, tidak ingin lagi kehilangannya. Lalu bagaimana dengan ayahku? Padahal kamu tahu ayahku sering sakit-sakitan. Jika terjadi sesuatu kepadanya, apakah kamu akan bertanggung jawab? Padahal kamu bisa hidup seperti ini berkat kebaikan ayahku. Eda memperingatkan Renata tentang semua jasa ayahnya terhadap Renata. Seolah-olah Renata adalah wanita tidak tahu diri jika seandainya ingin bercerai dengannya. Renata terdiam. Hal tersebutlah yang membuat dia seakan merasa terperangkap di sebuah neraka. Kebaikan Tuhan Heru seakan telah mengikatnya. Tapi Mas, Eda memotong perkataan Renata. Aku anggap hari ini tidak mendengar apapun darimu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Sekarang aku akan mengantarkan kamu ke rumah sakit. Kaki kamu harus sembuh.
Setelah itu kita akan berbulan madu. Jangan lukai perasaan ayahku demi keegoisan kamu. Setelah kembali ke kota Jakarta, Edo langsung mengantarkan Renata ke rumah sakit. Luka di kaki Renata cukup dalam, sehingga harus menjalani perawatan. Beruntung sebelumnya sudah dibersihkan dan diobati oleh Farel, sehingga tidak mengalami infeksi. Entah mengapa Renata sedari tadi merasakan hatinya tidak tenang. Dia selalu memikirkan Farel. Sampai sedari tadi dia terus memperhatikan ponselnya yang terletak di atas nakas. Ingin sekali Renata menghubungi pria itu, tapi ponselnya rusak. Selama Renata berada di rumah sakit, tidak ada pembicaraan apapun di antara Edo dengannya. Edo masih sangat kesal dan tidak ingin kalau sampai Renata meminta bercerai lagi padanya. Pikiran Edo benar-benar kacau. Di saat dia mulai mencintai Renata, Renata malah ingin bercerai dengannya. Ditambah dengan kondisi Tania yang sedang hamil muda, Edo tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepada Tania saat ini. Saat ini Edo sedang berada di basement rumah sakit. Dia nampak kebingungan. Sedari tadi Tania terus saja menghubunginya, sehingga Edo terpaksa berbohong kepada Renata. Dia bilang kepada sang istri bahwa dia harus pergi ke kantor karena masih banyak pekerjaan. Padahal dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menemui Tania. Sial, mengapa dia hamil? Edo mengelak. Ponsel Edo bergetar daging. Dia mendapatkan pesan dari seorang preman yang telah dia sewa. Kami sudah berhasil melaksanakan perintah dari Anda. Dia pun tersenyum kecewa setelah membaca laporan dari preman yang tersebut. Kemudian Edo membalas pesan. Oke, nanti aku transfer. Edo bertindak sejauh ini demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dia merasa bahwa dia adalah korban. Padahal yang memulai, dia itu ingin merebut Renata darinya, sampai menyuruh seorang detektif untuk memata-matainya, sehingga Edo sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang terjadi padanya. Beruntung ada orang asing yang menolong Farel dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah itu Farel dipindahkan oleh Tuan Aldi ke rumah sakit miliknya di kota Jakarta, agar mendapatkan penanganan yang lebih layak dan menjanjikan. Dan tentu saja Tuan Aldi memberikan imbalan yang cukup besar pada orang asing yang udah menolong putranya. Bagaimana keadaan Farel, Om? Tanya Andra, pria itu baru tiba di rumah sakit. Tuan Aldi tidak langsung menjawab pertanyaan dari Andra. Dia menghela napas sebentar. Dokter Zeki bilang Farel tidak mengalami luka yang serius di kepalanya. Kemungkinan hari ini atau besok dia akan siuman. Andra sangat bernapas lega mendengarnya. Syukurlah kalau gitu. Sebenarnya siapa yang mengeroyok Farel? Aku pasti akan menghajarnya dan membuat mereka menjadi perkedel. Andra terlihat sangat emosi sekali. Om Aldi sangat terharu dengan persahabatan Andra dan Farel. Om juga sangat penasaran. Om sudah melaporkan kasus ini kepada polisi. Nanti aku bantu untuk menyelidiki kasus pengeroyokan ini, Om. Ini sama saja dengan percobaan pembunuhan. Kebetulan besok aku akan bertemu dengan sekelompok detektif terkenal. Namanya The Darkness. Mereka bilang bisa bertemu denganku besok. Andra memang sudah memberhentikan kerjasamanya dengan detektif Anna. Terima kasih, Andra. Om tidak akan memaafkan siapapun yang udah berani melukai anak Om. Andra menganggukkan kepalanya. Ya, sama-sama, Om. Setelah lama berbincang-bincang dengan Tuan Aldi dan melihat keadaan Farel, Andra pun memutuskan untuk segera pergi dari rumah sakit. Akan tetapi di tengah perjalanan, saat lampu merah, Andra tak sengaja melihat mobil Edo berada di depannya. Itu kan mobilnya Bang Edo, ucap Andra sambil mengerutkan keningnya. Begitu lampu hijau menyala, Andra memutuskan untuk mengikuti Edo. Sejujurnya dia merasa curiga kepada saudara sebagus sahabatnya itu. Karena Farel pernah bercerita kepadanya kalau Edo terlihat sangat terang-terangan memperlihatkan rasa tidak sukanya ketika Farel telah menjabat sebagai CEO di perusahaan Gibson. Kini hari sudah mulai sore. Renata sudah terlihat termenung di sofa yang ada di ruangan tempat Terry dirawat. Tangan Renata tidak dipasang infus, membuat dia bebas bergerak kemana aja. Hanya saja kakinya masih merasakan sakit, sehingga dia hanya berdiam diri di dalam ruangan itu. Renata hanya di dalam lamunannya. Saat ini dia merasakan hatinya sangat merasa tersiksa. Sudah 1 tahun dia hidup seperti neraka dengan sang suami. Edo yang selalu berbuat semena-mena kepadanya, bahkan perkataannya sering merendahkan dan melukai harga dirinya. Setelah bertemu dengan Farel, dia merasakan bahagia yang sesungguhnya.
Pria itu memperlakukannya sangat istimewa dan memberikan kenyamanan, bahkan Farel sering membuatnya terhibur. Hal tersebut membuat Renata sangat tersiksa dengan perasaannya sendiri. Kini yang dia inginkan adalah bisa benar-benar lepas dari jeratan Edo. Bukan hanya itu saja, saat ini Renata merasakan hatinya sedang tidak karuan. Dia ingin tahu apakah Farel udah kembali ke Jakarta dalam keadaan baik-baik aja. Entah mengapa hatinya merasa tidak tenang. Dia takut terjadi sesuatu kepada Farel. Mengapa hatiku merasa tidak tenang? Aku harap dia baik-baik aja, gumam Renata. Ceklek. Renata mendengar suara seseorang membuka pintu. Dia melihat ada seorang perawat masuk ke dalam ruangannya sambil membawa makanan di dalam nampan. Ini makanan sorenya, Nona Renata? Tentu saja perawat tersebut sangat ramah kepada Renata, karena tahu Renata adalah asisten dari pemilik rumah sakit tersebut. Rumah sakit tempat Renata dirawat adalah rumah sakit milik perusahaan Gibson Group. Karena itulah Renata dirawat di ruangan VIP. Perawat tersebut pun segera menyimpan makanan di atas meja. Renata menganggukkan kepalanya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama, Nona Renata. Maaf, saya telat mengantarkannya. Tadi saya harus membantu Dr. Zaki untuk menangani Tuan Farel. Perkataan perawat tersebut membuat Renata tersentak. Tuan Farel kenapa? Jadi Anda tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Tuan Farel, Nona Renata? Padahal Anda asistennya. Tuan Farel ditemukan oleh masyarakat di Kota Im dalam keadaan kepalanya terluka. Saat ini Tuan Farel sedang dirawat di sini. Renata tercengang mendengarnya. Seketika hati wanita itu sangat merasakan resah dan gelisah. Mengkhawatirkan Farel. Siapa yang sudah mencelakai Farel?